Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yunus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus dikenal karena pernah melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah untuk berkhotbah ke kota Niniwe. Kita mengenal dan mengetahui cerita dari Nabi Yunus karena ia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu, ia tidak taat dan tidak patuh terhadap perintah Tuhan Allah. Untuk itulah ikan besar dan badai besar yang telah ia alami sehingga membuatnya harus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Sehingga dari kisah Yunus, ia ditelan oleh ikan yang besar. Ia meminta tolong kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan Allah. Ia berdoa kepada Tuhan Allah, meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Yunus memperlihatkan kepada kita bahwa pertolongan dan pemeliharaan Allah begitu sempurna dalam kehidupan Yunus. Dari kisah Yunus kita melihat bahwa pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan Yunus tetap Allah lakukan dan Allah menolong Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar, ia sangat ketakutan, ia meminta ampun kepada Tuhan, ia berseru kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkannya. Tuhan mendengarkan seruannya, Tuhan mendengarkan doanya, sehingga Tuhan Allah menyelamatkannya, sehingga ia diselamatkan. Inilah yang kita lihat Bapak Ibu dalam teks kita pada saat ini. Yunus mengakui bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Yunus juga mengakui bahwa orang bisa saja meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang ia kasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh lihat bahwa kesadaran Yunus yang mengatakan bahwa keselamatan adalah bersumber dari Tuhan Allah, membawa kita kepada kepercayaan yang penuh dan kokoh kepada Allah yang sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Sekalipun Nabi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan Allah, tetapi Allah menyelamatkannya. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau teks khotbah ini yang mau kita renungkan? Yang pertama adalah Yunus beroleh kekuatan dan ia bangkit dan ia berseru kepada Allah. Ini juga menjadi perenungan kepada kita. Maka dari teks khotbah ini kita diajak untuk bangkit dan berseru kepada Tuhan Allah. Meskipun Bapak Ibu mungkin tekanan persoalan hidup sedang kita alami, tetapi teks khotbah kita ini membawa kepada kita suatu pemahaman bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, memberikan keselamatan dan pertolongan kepada orang-orang yang berseru dan percaya kepadanya. Jangan putus asa. Melalui teks khotbah kita ini kita diajarkan supaya kita tidak pernah putus asa, tetapi menggantungkan diri kita dan percaya kepada Allah Bapa. Kita berseru kepada Allah, kita harus berseru kepada Allah, kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan dalam setiap problema yang kita alami. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus menyerahkan diri kita penuh kepada Allah dan percaya kepada Allah bahwa Tuhan Allah tetap menolong kita dan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Benar pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau menolong kami dalam melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di begitu banyaknya persoalan hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin.